Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Hendika Nugroho dari Prodi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jurnal saya yang berjudul Diagram Kontrol T-Kuadrat Totaling Minimum Volume Ellipsoid, Penerapan pada Pengontrolan Fluktuasi Saham PT Bank Sentral Asia Tbk, BBCA. Pencilan merupakan datum yang letaknya jauh dari datum yang lainnya. Pencilan sering muncul pada saat pengumpulan data dalam rangka pengendalian proses fase 1. Khususnya dalam proses produksi di bidang manufaktur. Alat yang sering digunakan untuk pengontrolan proses adalah diagram kontrol T-Kuadrat Totaling. Pendekatan lainnya adalah dengan menggunakan penaksir robust dari parameter proses. Dalam Vargas 2003 diperkenalkan penggunaan metode penaksir robust dengan breakdown point tinggi didasarkan pada minimum volume ellipsoid (MVA) dan metode minimum covariance determinan (MCD). Vargas 2003 menunjukkan bahwa diagram kontrol T-Kuadrat dengan metode menggunakan MVA lebih efektif untuk mendeteksi terjadinya out of control dengan keberadaan beberapa outlier. Pencilan biasanya terdapat pada data yang memiliki karakteristik harian. Salah satunya yaitu pada data saham. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melihat pergerakan saham PT Bank Sentral Asia Tbk (BBCA) menggunakan diagram kontrol T-Kuadrat Totaling berdasarkan penduga MVA. Distribusi normal multivariat sering digunakan dalam membangun statistik untuk keperluan inferensial beberapa parameter secara simultan. Vektor acak X sama dengan X1, X2 sampai XP ditransposkan, dikatakan berdistribusi normal multivariat dengan vektor rata-rata mu dan matriks variance covariance sigma yang definite positif jika fungsi densitas bersamanya berbentuk sebagai berikut. Untuk menaksir vektor rata-rata populasi dan matriks covariance populasi, penaksir kemungkinan maksimumnya adalah sebagai berikut. Dalam pengujian normal multivariat, hipotesis yang diuji adalah H0 berdistribusi normal dan H1 tidak berdistribusi normal, dengan masing-masing nilai statistik uji sebagai berikut. Selanjutnya, penaksir MVA didefinisikan sebagai berikut. Dan digunakan algoritma kajian dalam mencari MVA dan mendapatkan rangkaian elipsoid sebagai berikut. Alat yang efektif untuk mendeteksi perubahan proses kendali yang sangat kecil adalah dengan menggunakan diagram kontrol T-Kuadrat Totaling. Nilai statistik T-Student sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat batas-batas dalam diagram kontrol. Batas-batas kendali didapatkan dengan sebagai berikut. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu indeks harga saham harian PT Bank Sentral Asia Tbk (BBCA) dan data indeks harian saham gabungan IHSG yang diperoleh dari hasil publikasi Bursa Efek Indonesia B. Dilakukan perhitungan dari karakteristik umum dan didapatkan hasil bahwa rata-rata return saham harian BBCA sebesar 0,0003 dengan keragaman sebesar 0,0006, nilai terendah sebesar minus 0,07 dan nilai tertingginya sebesar 0,1733. Dibuatkan juga box plot dari setiap variabel dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan uji normalitas dari data yang sudah ditransformasi. Didapatkan hasil bahwa pada uji skewness dan kurtosis berdistribusi normal. Dengan BKA bernilai 5,9376 dan BKB bernilai 0, didapatkan diagram kendali dari masing-masing pengujian sebagai berikut. Saat dilakukan perbandingan hasil, didapatkan bahwa diagram kontrol T-Kuadrat Totaling MVA lebih efektif dalam mendeteksi pencilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Diagram kontrol T-Kuadrat Totaling penduga MVA lebih efektif dalam mendeteksi pencilan. 2. Proses pembentukan diagram kontrol T-Kuadrat Totaling penduga MVA pada return saham BBCA dan return saham IHSG dilakukan dengan cara menerapkan algoritma kajian dan didapatkan hasil bahwa terdapat sebanyak 118 data berada di luar batas kendali dan merupakan pencilan. 3. Naik turunnya return saham BBCA disebabkan karena panic selling yang dilakukan para pemegang saham. Ketika harga sedang tinggi, para pemegang saham terburu-buru menjual sahamnya. Ketika itu juga, harga mulai menurun dan calon pemegang saham mulai membeli sahamnya.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.